Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Nanik dan keluarga, sama saudara umat Allah yang terkasih, selamat malam. 40 hari sudah, saudara, Bapak, kekasih kita Evilon, meninggalkan keluarga, istri, anak, dan kita sahabat kenalannya. Duka masih meliputi keluarga, tetapi sebagaimana Yesus, di hari ke-40 ia naik ke surga, dan di hari ini, di hari yang ke-50 setelah kebangkitannya, ia mengutus Roh Kudus. Kita rayakan Hari Raya Pentakosta. Para murid diperbaharui, yang tadinya penakut bersembunyi, Petrus yang gara-gara banyak, tetapi menyangkal Yesus 3 kali, dirubah oleh kehadiran Roh Kudus menjadi pemberani untuk mewartakan sabda Tuhan. Di hari yang ke-40 ini juga, Nanik, keluarga, kita sekalian sahabat kenalan, juga bertepatan dengan hari Pentakosta ini, diajak untuk menanggalkan pakaian kabung kita, untuk melanjutkan kehidupan kita tanpa kehadiran seorang Evilon, seorang suami, seorang papi, seorang saudara, untuk kemudian raganya telah menjadi tanah, kembali kepada Sang Pencipta, jiwanya, tetapi spirit, semangat, teladan hidupnya terus hadir dalam diri kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan yang begitu baik, yang telah menghadirkan Evilon Antonius di tengah-tengah kita, sehingga kita dapat menemukan Kristus dalam dirinya. Dan dengan perayaan Ekaristi ini kita pun diutus untuk menjadi pembawa Kristus di tengah kehidupan harian kita. Mari kita hening sejenak. Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengalami kematian sebagai manusia, tapi dibangkitkan oleh kekuasaan Bapa. Tuhan kasih. Sama saudara, keluarga yang terkasih dalam Kristus Yesus, 29 Maret 2022, Bapak Opa Frans Gedewolo meninggalkan keluarga, kembali kepada Allah Sang Pencipta. Beberapa minggu kemudian, 24 April 2022, anak Bapak Frans yang ke-6, Evilon Antonius, juga mendahului keluarga, mendahului kita sekalian. Lalu Opa Frans, 40 harinya itu tanggal 10 Mei. Tidak dirancang, tidak disengaja, bertepatan dengan ulang tahun anak keduanya, Marlina, satu-satunya anak cewek kepunyaan Opa Frans. Lalu karena yang harus pimpin misa saya, dan bertepatan dengan hari tanggal 10 itu, kami masih rekoleksi bulanan, maka dimundur ke tanggal 11. Tanpa sengaja juga, ternyata 11 Mei itu menjadi hari ulang tahun pernikahan anak sulung, Herman dan Linda. Lalu, 40 hari Evilon ini jatuhnya tanggal 3. Bertepatan juga dengan ulang tahunnya anak keempat almarhum juga, Elvin. Lalu dimundur ke hari ini, bertepatan dengan Hari Raya Pentakosta. Di luar rancangan manusia. Dan di awal-awal, tanggal 29 Maret, tanggal 24 April, itu duka yang beruntun dan masih misteri untuk keluarga. Lalu, selip sedikit dulu. Evilon dikremasi tanggal 26, bertepatan dengan hari ulang tahun yang ke-49. Kedukaan beruntun yang menjadi misteri, tetapi perlahan-lahan Roh Tuhan membantu untuk kita keluarga memahami
bahwa semua itu terjadi dalam rancangan Tuhan. Dan peristiwa kedukaan beruntun ini terjadi juga bertepatan dengan saya setelah 15 tahun bertugas di luar ND. Di Februari 2022 itu saya kembali tugas di ND. Kembali ke Kefikipan ND dan bertugas di Puskes. Semua itu rancangan Tuhan, rencana Tuhan. Sehingga seperti Ayub, kita keluarga, sahabat kenalan hanya bisa bilang, Tuhan yang mencipta, Tuhan yang menyelenggara, Tuhan yang memanggil pulang, terpujilah nama Tuhan. Misteri kematian beruntun itu perlahan-lahan mulai terbuka tabirnya dan mendidik keluarga, mendidik sahabat kenalan kita sekalian bahwa ada sesuatu yang mau diajar Tuhan, ada sesuatu nilai-nilai mulia luhur yang mau dididikkan Tuhan kepada kita umat. Dan hari ini di hari raya Pentakosta, Roh Kudus turun atas para rasul, atas kita sekalian rasul-rasul zaman ini, kita merayakan 40 hari kematian. Sama saudara yang terkasih, hidup di dunia ini kita anak-anak Tuhan, anak-anak terang, sudah dibaptis. Nama orang kudus kita pakai, Yohanes, Valerianus, Fransiskus, Amanda, Marcelina. Saya juga Erik ada orang kudus, itu orang kudus kecil. Tapi sebenarnya orang besar itu Raja Swedia. Raja. Ada Polu, ada Kobu, ada Thomas, ada Petu, Mia, Mary. Di kampung nama Mia, merantau ke Bali nama Mary. Di kampung nama Tina, datang ke Bali Tin, hanya hilang. Gitu. Nama-nama orang kudus kita pakai. Dan ketika dibaptis, kita dimeterai sekali untuk selama-lamanya. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita anak-anak terang di tengah dunia yang gelap ini? Bacaan pertama dan bacaan Injil mengingatkan kita. Kita manusia, walaupun anak terang berada di tengah dunia yang gelap, seringkali menjadi seperti Adam dan Hawa. Berani berbuat, berani coba-coba, tetapi setelah itu cuci tangan. Kenapa kamu sembunyi? Karena kami telanjang, kami meah. Lambu iwalatu, sekelah ke iwalatu. Dari mana kamu tahu kamu telanjang? Kamu sudah makan itu buah. Adam, kau makan? Iya, tapi saya makan, Hawa yang kasih. Hawa, kau makan? Iya, ular yang kasih. Tidak mungkin Tuhan Allah tanya ular. Ular tidak bisa komunikasi. Itu kita manusia. Kau yang buat? Oh. Kenapa kau buat? Dia sana yang suruh. Kau yang curi? Iya. Kenapa kau curi? Tapi bukan saya sendiri. Dengan dia. Akhirnya merame sudah. Itu kita manusia. Berani buat, berani coba-coba. Tahu Tuhan Allah larang. Tapi mau. Tahu bahwa itu akan berakibat pada dosa. Tapi kita manusia modern ini tidak takut dosa. Kita hanya takut salah. Benar ya? Takut salah di mata bos. Takut salah di mata kepala-kepalanya kita. Tetapi Tuhan Allah kan tidak lihat. Kita tidak lihat Tuhan Allah. Buat apa takut dosa? Tes dulu. Akhirnya waktu lambu sekelah ke iwalah itu baru ya. Seperti Adam dan Hawa, kita juga sering coba-coba. Sudah tahu tidak baik, Tuhan larang, tapi mau buat. Sama seperti penjahat tadi. Sama-sama digantung di salib, iya. Tapi mau membentengi diri, cuci tangan. Woi, kau juga Mesias. Turun sudah, dengan kami juga ya. Tidak pernah mengakui bahwa, ya, saya salah. Dengan kesadaran diri sebagai orang dewasa yang matang, yang punya rasio, punya hati, punya nalar, selalu mempersalahkan orang lain. Saya sakit, walaupun diagnosa dokter sudah jelas, sakitnya A, B, C. Tidak, hei, atau tahu. Polo tahu, Polo nyebrang laut. Ini pengaruh dari kampung ini nih. Dari Jopunya, dari Wolsokonya, dari Moni. Percaya diri, tunjuk orang. Ya, orang bapak mau kita ajar. 1 jari ke orang lain, 3 jari ini kembali ke diri.
Persis seperti Adam dan Hawa, persis seperti penjahat tadi. Maka, selain penjahat yang juga mengolok-olok Yesus bersama dengan orang-orang Yahudi tadi, ada satu penjahat yang hendaknya menjadi teladan kita. Kau tidak malu? Kita sudah sama-sama digantung. Dan dia menunjukkan pertobatan. Yesus, ingat saya kalau kau datang sebagai raja nanti di akhir zaman. Tapi Yesus bilang, tidak, hari ini juga kau berada bersama aku dalam Firdaus. Sama saudara yang terkasih, jika ada pertobatan, jika ada penyesalan yang diikuti dengan metanoia diri, perubahan diri yang sungguh, hari ini juga keselamatan itu datang, tidak tunggu nanti. Perubahan akan terjadi. Perubahan terjadi dalam diri kita. Itulah rahmat Tuhan akan datang dan akan membentuk kita menjadi manusia baru. Dan hari ini bertepatan dengan hari raya Pentakosta, kita diajak untuk memperbaharui hidup kita. Sudahlah, yang lalu biar berlalu. Kebiasaan-kebiasaan kita di Flores tinggalkan sudah. Di Bali orang punya tanah nih. Masih juga bawa yang ke Momos, yang Anda venga, yang pekul-leku tidak lakuin dari sana. Kok apa di sini? Tunjukkan bahwa kita benar-benar ende sare liopawi. Bahwa kita punya ragi ini dasarnya hitam, ada warna biru, ada warna kuning. Itulah warna-warna kehidupan. Seperti bunga-bunga depan sini, sejuk kita lihat. Apalagi pasurnya keren. Ya, saudara. Atau boltolon. Ya. Itulah warna-warna kehidupan kita, biru, kuning dengan dasar hitam. Jangan lupa, hitam budaya kita, kita injak tanah, kita bertumbuh berkembang dari budaya-budaya itu harus berbunga dan menghasilkan keharuman untuk kehidupan bersama. Anak konde, buah mesu. Kita bersekutu di tanah rantau. Harus ada keterbukaan, saling bantu, saling tolong dalam ketulusan, kejujuran. Berkelahi mereka di kampung sana, jangan bawa ke sini. Di sini lain. Kita ambil budaya orang Bali, ada banjar-banjar, ada persekutuan-persekutuan. Ada sesuatu budaya orang Bali, ada balai bengong. Duduk ngomong sama-sama. Kita juga bego gari bego. Hidup di tanah orang, menyesuaikan diri, tapi jangan tercabut dari budaya sendiri. Sama saudara, umat Allah yang terkasih dalam Kristus Yesus, siapapun yang namanya sudah lahir, pasti menuju kematian. Sehingga kita nyanyi, selamat ulang tahun, panjang umurnya. Ya, makin naik usia, makin dekat mati. Maka, dengan kelahiran, kita sedang menuju kepada kematian untuk bersatu dengan Tuhan. Selagi Tuhan masih pelihara kita, isi hidup kita dengan sebaik-baiknya. Jangan berani berbuat, tidak berani bertanggung jawab. Jangan menganggap diri lebih dari sesama yang lain. Hidup biasa-biasa saja. Supaya ketika ada susah, orang datang bantu kita. Jadilah bercahaya. Sebagaimana kita sudah dari sononya adalah anak-anak Allah, adalah anak-anak terang. Jangan sampai redup. Jangan sampai kehabisan bahan bakar untuk menerangi diri dan menerangi sesama. Jadi pelita yang menerangi diri dan sesama, biar seperti lilin. Biarkan diri hangus, yang penting memberi terang kepada sesama. Dan juga menjadi garam, masuk ke dalam persekutuan-persekutuan, hidup rukun damai dengan semua orang, untuk memberikan rasa, memberikan warna, memberi arti kehadiran kita dalam persekutuan itu. Hari ini, kita berdoa untuk Evilon. Evilon ini anak ke-6. Beda dia dengan saya anak ke-7. Beda dia dengan saya itu 7 tahun. Jadi dia hanya memerintah sebagai raja selama 7 tahun dalam keluarga. Setelah itu turun takhta ganti saya. Maka itu kami dua selalu tidak bercocok waktu kecil. Dia bilang saya anak pungut di Kupang. Bapak mama pilih kau di Goa. Ya. Kita kenal dia, walaupun dia dengan keluarga baru 17-18 ke Bali. Tetapi orangnya gampang masuk kiri kanan kita kenal. Seperti itu.
raganya sudah dikremasi, sudah di rumah abu, tetapi baik spirit, hal-hal baik yang kita dapat dalam dirinya, yang bersumber dari Roh Kudus, yang bersumber dari Tuhan sendiri, yang menjadi keutamaan sebagai orang-orang yang terbaptis, baiklah, tetap hidup dalam diri Nani, Perel, Igo, dalam diri kita sekalian. Buat apa pilih-pilih bergaul? Buat apa kubu-kubuan? Kita di tanah rantau, sama-sama makan garam, nasi garam, makan. Ada daging, bagi. Mie itu apa? Mie juga tidak kaya-kaya juga. Sementara yang berbagi juga tidak pernah jatuh miskin. Ya, kita belajar di kebudayaan kita, budaya kita. Moke 1 gelas, 1 botol, minum tidak banyak gelas. 1 gelas itu edar. 1 mabuk, rame-rame mabuk. Dengan moke yang sama dari 1 botol itu 1 rasa, sama seperti perayaan Ekaristi. Yesus memberikan tubuh dan darah yang satu dan sama. Kita makan menjadi jaminan kehidupan kini dan kelak. Lalu buat apa kita bersaing? Toh, yang rusak juga nama kita bersama. Biar hidup kita menjadi seperti lawo. Entah lawo mangga, entah lawo kilimara, lawo apapun yang bernilai tinggi. Dengan keindahan-keindahan itu, dengan menjauhkan diri dari cuci tangan, lempar batu, dari kesombongan-kesombongan, memilah-milah diri dari persekutuan, kita menjadi bunga-bunga yang indah di taman milik Tuhan sendiri. Maka kita bahagia di dunia dan kelak juga bahagia di akhirat. Karena itu sambil berdoa untuk saudara, Bapak kekasih kita Evilon, kita yang masih dipelihara Tuhan ini juga berjuang untuk setidaknya menyerupai Kristus sendiri. Dan yang paling terakhir, belajar dari Yesus. Walaupun dimaki, disiksa, disalibkan, dibuang, diolok-olok, Yesus tetap memberikan jaminan keselamatan. Apapun situasi kita, tetap berikan diri, bagi-bagi diri, pecah-pecahkan tubuh kita untuk keselamatan, untuk kebaikan, untuk kebahagiaan sesama yang lain. Semoga. Amin. Tante Lin, perwakilan dari keluarga yang akan memberikan kata sambutan. Selamat malam. Terima kasih. Kita sama-sama sudah mengikuti misa pada malam hari ini. Saya kakak dari almarhum Evilon, mewakili Nani, mewakili Vero, mewakili Igo, mewakili keluarga besar kami, Gedowolo, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara sekalian, suster, khususnya keluarga besar Waimesu, keluarga besar Ende Konde, anak Konde yang berada di Bali. Kami keluarga mengaturkan banyak terima kasih atas segala bantuan, dukungan, doa dari adik kami sakit di rumah sakit sampai dengan berpulangnya. Semua dukungan, semua bantuan dari saudara semua yang berada di Bali, kami mengucapkan terima kasih banyak. Kami tidak dapat memberi apa-apa, tetapi kami saling berdoa semoga semua keluarga, semua saudara yang sedang merantau di daerah perantauan ini selalu dilindungi Tuhan, semua sukses, sehingga
bisa membawa nama baik Endelio. Sekali lagi, saya atas nama keluarga besar Gedowolo mengucapkan terima kasih. Kami mohon maaf kalau ada kata ataupun sesuatu yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu Saudara sekalian, kami mengucapkan mohon maaf. Sekali lagi terima kasih, kami tetap bersaudara. Nani, Feral, Igo membuka pintu bagi saudara sekalian. Kapan saja silakan kita main, kita saling bertegur satu. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Selamat malam. Kami undang dengan hormat Bapak Valerian Libert Wangge, Ketua Umum Ikatan Keluarga Besar Uang Muslim di daerah Bali. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita. Yang saya hormati Romo Erik Gedowolo, Suster. Terima kasih banyak Romo sudah memimpin misa keluarga malam ini. Luar biasa. Kita beri aplaus buat Romo. Khotbahnya bagus, menyentuh dan sangat kontekstual, sangat pas dengan kenyataan hari-hari kita. Bapak Pras Gedowolo yang sudah sejak awal memberikan kepercayaan kepada kami Uamusu Bali, anak konde yang ada di Denpasar dan sekitarnya. Karena atas kepercayaan itu, maka seluruh proses bisa berjalan dengan baik. Meskipun belum sempurna, tapi puji Tuhan sampai hari ini di perayaan 40 hari mengenang almarhum berjalan dengan baik. Yang berikutnya, seperti yang disampaikan Romo Erik tadi, memang segala sesuatu tidak ada yang kebetulan, semua adalah rancangan Tuhan. Saya tadi ketika mendengar Romo menyampaikan khotbah, saya teringat 40 hari lalu juga saya sempat menyampaikan satu kata. Pada tanggal 26 April tahun 2022 kemarin, pada saat almarhum diprabukan atau dikremasi, itu juga bertepatan dengan hari ulang tahun 41 Uamusu Bali. Jadi semuanya dirancang dan tentu saja setiap tahun kita akan selalu mendoakan dan mengenang, tidak saja untuk Uamusu, juga buat almarhum. Puji Tuhan, sepanjang 40 hari ini komunikasi baik sekali dengan Kanani. Anak-anak, terima kasih banyak. Seperti yang kalian sampaikan tadi, rumah ini sangat terbuka. Kanani orang yang luar biasa, sangat terbuka dan apa adanya. Dan menjelang misa keluarga malam ini pun juga koordinasinya jalan, karena situasi kita tahu bahwa beberapa waktu kemarin Ede, tanah kelahiran kita, tanah leluhur kita, kedatangan tamu luar biasa, tamu istimewa Presiden Jokowi, sehingga Kanani pun juga baru sampai tanggal 3 kemarin bersama Romo Erik. Persiapan kita karena koordinasi yang baik, komunikasi yang baik, keluarga yang begitu terbuka, sehingga dilancarkan. Yang terakhir, kami atas nama Uamusu menyampaikan mohon maaf jika selama proses persiapan masih ada yang kekurangan. Mohon dimaafkan, dan mari kita terus bergandengan tangan, karena di tanah rantau ini seperti yang sering saya sampaikan ke warga dan semua, bahwa hanya 3 hal saja yang membuat kita bisa bersatu berguyup. Yang pertama, ketika kita sakit pasti ada yang datang menjenguk, karena kita di rantau. Ketika kita meninggal pasti ada yang datang mendoakan, mengunjungi. Dan yang terakhir, ini yang sering saya sampaikan ke yang muda-muda, ketika kena masalah hukum, kalau aktif pasti dibantu, kalau tidak jangan marah.